Lanjut part 9. Diperlihatkan si Jun sedang memandangi para kelinci. Ayah dan ibu kelinci sedang memandangi wortel yang telah ditanamnya dengan penuh kebahagiaan. Padahal bibit wortel itu baru ditanam. Dan bahkan tunasnya saja belum muncul. Tapi mereka sudah begitu. Sepanjang hari di depan tempat bibit itu ditanam. Mereka sangat menyukai wortel ya. Aku mau tidur siang dulu sebentar, karena nanti sore harus membantu penyerbukan bunga dan memotong daun bawang. Tiba-tiba di atas kepala si Jun, ada lebah yang berputar-putar. Sehingga membuat si Jun bangun dari tidurnya. Astaga, bener-bener deh. Kenapa tiba-tiba ada serangga terbang? Si Jun dan lebah saling berpandangan. Lebah itu memandang si Jun dengan melotot. Kau, menggemaskan sekali. Apa kau monster berbentuk serangga? Astaga, kemarilah. Coba kulihat namamu. Notifikasi pun muncul. Lebah beracun, si Jun ketakutan. Teman-teman, apa dia berbahaya? Para kelinci langsung kabur meninggalkan si Jun sendirian. Dasar para kelinci, bisa-bisanya kalian meninggalkanku sendirian. Notifikasi pun muncul. Lebah beracun merupakan karnivora yang diketahui mampu berburu monster dengan sangatnya sebelum memakannya. Hindarilah karena sangat berbahaya. Apa? Memakan daging? Itu kan bukan ciri-ciri lebah. Jangan mendekat. Sana pergi. Hus. Rasa dagingku tidak enak. Lagi pula tubuhku hanya tinggal kulit. Tolong selamatkan aku, teriak si Jun. Si Jun tidak sengaja menyodorkan pohon tomat yang berbunga. Sial, makanlah ini saja. Si lebah pun mengendus-ngendus bunga tersebut. Si Jun melihat lebah itu menyukai bunga. Lebah itu terlihat senang sekali. Bukannya tadi sistem bilang dia carnivore. Si Jun mempunyai ide untuk penyerbukan. Hai lebah beracun. Kalau kau lapar, apa kau mau makan bunga-bunga yang lain? Wahaha, makanlah sepuasnya. Hehehe, kalau begini aku tidak perlu membantu penyerbukan bunga tomat ceri itu sendiri kan? Dasar kalian kabur dan hanya menyelamatkan diri sendiri, beraninya kalian datang lagi ke sini. Tidak mau, aku masih mau marah. Kunci-kunci pun merayu si Jun. Sudah selesai makannya. Si Jun panik saat lebah mendatanginya. Lebah itu hinggap di perutnya lalu tertidur. Oh, mau tidur ya, kemasnya. Omong-omong sengatnya tidak menancapkan, kelihatannya bertambah satu lagi keluarga yang akan menemani kisah bertahan hidupku. Diperlihatkan coretan batu yang menunjukkan hari bertahan hidup ke-120 dari si Jun dan para kelinci memulai bekerja lagi. Dasar kalian, aku sedang bekerja, pergi dan bermainlah di sana saja. Para kelinci kecil itu pun menjauh dari si Jun dan bermain. Kau sudah menghisap semua nektarnya. Beberapa pekan juga sudah berlalu sejak lebah racun itu mendatangi tempat ini. Sebentar lagi waktunya kau makan. Setiap pagi dia akan bekerja keras menghisap nektar dan kembali ke hutan di luar gua pada malam hari. Teman-teman, ayo kita makan siang. Aku rasa dia mungkin kembali ke kelompoknya. Lalu beberapa hari yang lalu dia mulai menghasilkan batu seperti ini. Kombinasi daun bawang yang baru dipanggang dan madu lengket dari lebah beracun yang menambah rasa manis. Si Jun dan para kelinci menyukainya. Hahaha, awalnya aku terkejut karena mengira kau beracun, tapi berkatmu ladang ini jadi lebih cepat meluas karena kami ingin mendapatkan madu darimu. Beberapa bulan lagi, aku pasti bisa makan atau sepuasnya tanpa perlu iri dengan beruang madu. Sistem di samping si Jun muncul. Pengelola menara ikut bersorak. Kalau dipikir-pikir, sebentar lagi sudah waktunya tungguin muncul ya. Aku jadi khawatir kuharap kali ini pun berlalu dengan aman tanpa terjadi apa-apa.
Hari bertahan hidup ke-121. Kurasa persiapan makanan yang sudah cukup sebanyak ini. Melihat lebah beracun yang tidak datang ke sini, dia pasti juga sedang bersiap untuk Blue Moon. Para kelinci terlihat kacau entah kenapa. Waktunya sebentar lagi. Teman-teman, cepat masuk ke rumah kalian. Diperlihatkan ibu dan ayah kelinci sedang memeluk semua anaknya. Terlihat sedih. Si Jun heran. Ibu dan ayah kelinci meninggalkan anak-anaknya dengan si Jun. Ibu dan ayah kelinci masuk ke dalam rumah. Pasutri kelinci, anak-anakmu, bagaimana bisa kalian saja yang masuk ke dalam rumah? Sebentar lagi Blue Moon. Tiba-tiba Blue Moon pun muncul langit-langit dan ruangan menjadi berwarna biru. Si Jun kaget. Dia melihat ke arah anak-anak kelinci berubah menjadi di bawah sinar Blue Moon. Si Jen merasa takut. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Lanjut part 10. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Para kelinci meraung-raung dengan keras. Taring-taringnya muncul, tubuhnya bertambah besar dan berotot. Si Jun hanya terdiam. Tidak berselang lama, para kelinci berubah ke wujud aslinya. Mereka menjadi berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Kalian berubah. Kalian sudah jadi kelinci dewasa. Warna tubuh kalian berubah. Benar juga. Hari ini adalah Blue Moon yang kelima sejak kalian lahir. Berarti ini seperti hari peringatan menjadi dewasa ya. Kukira terjadi sesuatu pada kalian. Si Jun pun menangis. Astaga. Dasar anak-anak menggemaskan. Kemari kalian. Akan kujani ciuman sebagai hukuman. Woi, kalian mau kabur kemana? Blue Moon sudah berakhir. Ayah dan ibu kelinci keluar dari rumah dan menghampiri anak-anaknya. Haruskah kita membuat pesta perayaan menjadi dewasa? Tiba-tiba seekor kelinci mengeluarkan sekop. Si Jun kaget melihat para kelinci. Mereka ada yang mempunyai sabit, dan ada yang mempunyai gerobak serta alat siram. Wah, mereka bisa memunculkan item. Begitu rupanya. Setelah tumbuh dan menjadi kelinci putih petani dewasa, mereka bisa memiliki item mereka sendiri. Berarti aku tidak bisa meminjamnya. Lalu kau yang berwarna hitam. Seekor kelinci yang berwarna hitam pun mengeluarkan sebuah palu besar. Palu, itu kan bukan alat pertanian. Si Jun pun mengecek keterangan kelinci hitam. Wah, kelinci hitam prajurit. Sekarang semua kelinci sudah memiliki item sendiri-sendiri. Mereka pun kembali bertani, menyimpan tomat ceri hasil panen ke bebatuan. Mereka sudah bisa bekerja membantu ayah dan ibunya. Tak kusangka anak-anak menggemaskan yang dulu suka berlarian itu telah tumbuh dengan membanggakan. Paman jadi terharu. Ngomong-ngomong kau kelinci hitam. Kelinci hitam pun bersantai dan memakan tomat ceri. Rupanya di sini masih ada pengangguran. Kalau prajurit, berarti pekerjaanmu bertarung ya. Tapi kita berada di dalam gua, jadi tidak ada monster maupun pertarungan yang akan membahayakan pertanian. Kurasa palu itu juga tidak akan berguna di ladang pertanian. Bagaimana ini? Kelinci pun mengerti perkataan si Jun. Dan bergegas ke mata air. Oh, benar. Kau bisa berburu di kolam ini. Karena berburu juga sama dengan pertarungan. Kalau begitu, kau pasti akan sangat membantu. Aku akan memancing ikan-ikan itu dengan obor dan kau yang bertugas menangkapnya. Coba tunjukkan kekuatan prajuritmu. Si Jun bergegas memancing para ikan untuk keluar. Selanjutnya kelinci hitam terbang dan menghempaskan palunya ke arah ikan itu. Saking kuatnya ikan itu hancur lebur. Ikannya benar-benar hancur. Si Jun dan para kelinci lainnya pun sedih ikannya menjadi lembek. Hahaha, kalau terus berlatih, kau pasti akan berhasil menangkap dengan baik. Jangan berputus asa. Ayo makan. Begitulah.
Para kelinci menjadi terbiasa dengan tugasnya masing-masing. Hari bertahan hidup ke-125 dan toko bibit telah kembali dibuka. Asyik, toko bibit. Kira-kira bibit apa yang harus ku beli kali ini ya? Ada 3 pilihan, 10 bibit semangka, 5 koin dungeon, 50 bibit labu kuning, 1 koin, 200 bibit jagung, 5 koin dungeon. Hah, apa ini? Kenapa malah menjadi mahal harga dari sebelumnya? Total uang yang kupunya hanya 9 koin dungeon. Berarti bisa aku beli cuma bibit jagung. Bagaimana ini? Kalau harganya mahal ini terus, mungkin selanjutnya aku tak akan bisa membeli apa-apa. Tapi di sini, aku juga tak punya alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ada 3 cara bagi para pemburu untuk menghasilkan koin dungeon di menara ini. Cara pertama, mendapatkan imbalan setelah berhasil membereskan sebuah lantai. Meski jumlahnya cukup besar, pemburu hanya bisa mendapatkan imbalan sebanyak 1 kali setiap lantai. Jadi, pada kenyataannya, proporsi pendapatan yang didapatkan oleh para pemburu dari cara pertama ini tidaklah begitu besar. Cara yang kedua adalah berburu monster. Pemburu bisa mendapatkan koin dungeon dengan menjual mayat monster kepada penjual keliling atau di toko lantai 1. Ini merupakan sumber pendapat terbesar bagi para pemburu karena memungkinkan untuk terus menghasilkan keuntungan. Lalu cara yang ketiga, mendapatkan imbalan setelah menyelesaikan sebuah misi. Hadiah untuk setiap misi bisa berbeda-beda, jadi sulit untuk diandalkan. Ketika cara itu, terasa seperti mimpi bagiku yang tak bisa membereskan monster di suatu lantai maupun keluar dari gua ini. Kalau begitu jalan lainnya adalah misi dari pengelola menara yang sudah hampir seperti pemerasan. Hei, pengelola menara. Bisakah kau memberikan koin dungeon sebagai imbalan saat aku menyelesaikan suatu misi? Pengelola menara menjawab, aku tidak begitu paham soal itu, tapi akan memberikannya ketika aku sudah dewasa. Hah, pengelola menara tidak tahu koin dungeon akan diberikan kalau sudah dewasa. Memangnya berapa umurmu? Itu rahasia pengelola menara. Kalau begitu, berapa lama lagi sampai kau menjadi dewasa? Pengelola menara menjawab, sekitar 300 tahun lagi. Kau bercanda. Jadi, kau menyuruhku untuk menyimpan semua koin dungeonku mulai arang dan mewariskannya secara turun-temurun sampai 7 generasi. Lagi pula, situasiku saat ini kan tidak memungkinkan untuk membuat keturunan, sial. Meskipun sudah marah-marah, cuma aku yang rugi di sini. Untuk sekarang coba pikirkan saja cara terbaik untuk bertahan hidup. Pertama-tama, aku akan pilih bibit jagung yang bisa kubeli. Karena bibit jagung juga bukan pilihan buruk, sih. Jagung akan enak baik dimakan langsung maupun dibakar. Lalu aku juga bisa menumbuknya jadi tepung dan membuat semacam roti. Yah, meskipun aku belum tahu sih bisa atau tidak. Baiklah. Bibit jagung. Anda telah membeli 200 bibit jagung. Anda bisa menggunakan toko ini 30 hari kemudian. 1 kantong biji jagung pun berada di tangan si Jun. Bagaimana ini bibit yang segar? Nah, sekarang ayo kita mulai bekerja. Mereka pun mulai bersemangat tapi si Jun terlihat lapar. Akhirnya dia membakar ikan piranha. Wah, aku kenyang. Sekarang perutku sudah penuh. Apa aku keringkan dan kusimpan saja sisanya? Ya. Tiba-tiba lebah muncul di samping si Jun. Selamat datang lebah. Belakangan ini kau lebih sering menghabiskan waktu di gua. Apa tak masalah kalau kau tidak pulang? Hihihi, justru aku senang kalau kau tidak pulang. Menggemaskan. Lalu tiba-tiba lebah itu merasakan ada sesuatu di atas gua. Si Jun manggil teman-teman untuk bersiap-siap. Jika ada monster, jangan salah paham dulu,
Semuanya. Saya bukan kucing tidak tahu malu yang datang untuk mencuri makanan. Kok, kucing? Kalau begitu, kenapa kau kemari? Seekor kucing pun melompat dari atas gua ke hadapan si Jun. Halo, apa benar Anda Tuan Park Si Jun? Perkenalkan, saya Theo, penjual keliling. Akhirnya, kisah bertahan hidupku berlanjut dengan bertemu kucing penjual keliling.